Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist bump. And me shining wheels got this bitch jumping. Halo guys, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sistem nilai. Al-Quran didefinisikan sebagai kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk atau pedoman untuk umat manusia. Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad ke Baitullah Isa. Peristiwa ini biasa disebut dengan Asbabun Nuzul. Al-Quran secara umum itu satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber nilai yaitu yang pertama sebagai petunjuk yang bersifat universal dan lintas zaman. Yang kedua, jalan hidup sepanjang masa. Yang ketiga, pembeda yang hak dan batil. Yang keempat, penawar dinamika kehidupan. Yang kelima, nasihat, pelajaran sekaligus peringatan. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran tersebut yaitu berisikan keterkaitan ketuhanan yang meliputi perihal ibadah dan tauhidullah. Secara umum ada 3 imam yaitu yang diyakini. Yang pertama dalam hati, yang kedua diucapkan atau secara lisan, terus yang ketiga sebagai tindakan. Nilai moral kemasyarakatan pimpinan alami minhajah nubuwah, akhlak yang bermuara pada keagungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, etika yang berbasis pada kebudayaan lokal. Nilai pendidikan mengandung aspek. Yang pertama, aspek transformasi adalah proses. Yang kedua, internasi juga adalah proses. Pada prinsipnya, sistem tata nilai yang terkandung dalam Al-Quran secara totalitas Oke, lanjut kepada teologi Islam. Teologi merupakan pengetahuan terkait ketuhanan yang melibatkan Tuhan dan manusia. Ini mencakup bagaimana kita berpihak kepada Tuhan. Dalam teologi Islam terdiri atas 2 pembagian teologi, yaitu rasional dan terasional, di mana teologi rasional termasuk ke dalam aliran Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabariyah yang berteguh terhadap akal. Kemudian teologi tradisional di mana ini tidak memberikan kebebasan Qadariyah. Inklusivisme pemikiran Islam. Secara bahasa, inklusivisme berasal dari kata inklusif yang berarti terbuka atau luas, sementara isme berarti pemahaman. Jadi dapat dikatakan inklusivisme yaitu pemahaman yang luas, sementara pemikiran dapat diartikan sebagai buah dari proses berpikir. Dan Islam sendiri diartikan sebagai keselamatan ataupun kedamaian. Menurut Charles Runner, pembagian inklusif dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama spite of dan by means of. Bila mana state of diartikan sebagai ajakan yang bisa mendapatkan rahmat melalui ajaran lain, namun by mindset berarti agama kader bisa diselamatkan selama berpandangan yang sama. Baik, itulah penjelasan dari saya. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.